Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Lan Xuanyu sedikit gemetar. Dia tidak memperhatikan penilaian usia tulang pada awalnya, dan tes ini telah mengungkap usia aslinya. Aku akan berusia 11 tahun dalam beberapa hari. Dia memang akan segera berusia 11 tahun. Chen Yilei mengerutkan alisnya dan bertanya, tapi dalam formulir pendaftaranmu, disebutkan bahwa kamu akan segera berusia 12 tahun. Mengapa berbeda 1 tahun? Petik 2. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin ayah dan ibu melakukan kesalahan saat mereka mendaftarkan saya sebelumnya. Perubahan ini mengejutkan semua guru Heaven Luo Academy yang berdiri di belakang. Perawakan Lan Xuanyu rata-rata di kelas elit junior dan terlihat tua, tetapi usia tulangnya sebenarnya setahun lebih muda. Setelah mendengar hasilnya, ekspresi Ji Hongbin berubah menjadi kegembiraan. Dia awalnya khawatir tentang beberapa masalah yang terjadi dalam ujian jika Lan Xuanyu melampaui usia 12 dengan kekuatan jiwa hanya di peringkat 20, tetapi itu benar-benar berbeda jika dia bahkan tidak 11. Perbedaan dalam 1 tahun akan sangat meningkatkan hasil keseluruhannya. Dia secara pribadi mengalaminya dan secara alami mengetahui seluk-beluk ujian. Bagaimana usia anak ini salah dilaporkan setahun? Chen Yilei tidak terlalu memikirkannya. Tugasnya hanya mengevaluasi apakah anak-anak itu memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi setelahnya. Menjadi lebih muda, Anda akan lebih menderita. Kekuatan jiwa, peringkat 20. Kenapa tidak di peringkat 21? Apakah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua Anda? Itu adalah situasi aneh lainnya. Aku melakukannya. Lan Xuanyu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Kekuatan spiritual, 499. Setelah melihat kekuatan spiritualnya, Chen Yilei tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tingkat kekuatan spiritual benar-benar sesuatu yang lain. Anak itu bahkan belum berusia 11 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya sudah mencapai alam laut roh. Mungkinkah dia adalah master jiwa tipe roh? Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda untuk membuktikan bahwa Anda memiliki cincin jiwa kedua Anda, lanjut Chen Yilei. Baik, Lan Xuanyu dengan cepat melepaskan rumput perak biru berpola perak di tangan kirinya, dan 2 cincin jiwa kuning muncul. Chen Yilei mengangguk. Bagus, kamu sudah lulus. Lan Xuanyu akhirnya lulus ujian yang menakutkan. Tetapi siswa kelas elit junior yang berdiri di belakang melihat perubahan di matanya. Belum lagi dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, fakta pentingnya adalah bahwa cincin jiwa 10 tahun aslinya benar-benar berevolusi menjadi cincin jiwa 100 tahun. Ini pasti di luar kebiasaan. Terutama bagi Lu Qiangsun, yang matanya langsung berubah menjadi bijaksana saat melihat Lan Xuanyu. Dengan meningkatnya perbedaan antara kekuatan jiwa mereka selama 2 tahun terakhir, dia tidak lagi melihat Lan Xuanyu sebagai lawan yang layak. Tapi siapa sangka bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu benar-benar diperkuat di samping cincin jiwa dan jiwanya yang bela diri? Dan, apakah itu dengan kekuatan spiritualnya yang mencapai 499? Itu berarti hanya ada 1 langkah lagi sebelum Lan Xuanyu berada di alam laut roh. Kekuatan spiritual di alam laut roh adalah tingkat kekuatan tambahan lainnya. Kekuatan spiritual telah menjadi lebih menonjol dalam teknologi bimbingan jiwa zaman modern serta di antara para master baju besi pertempuran. Hasil Lan Xuanyu tidak diragukan lagi menyebabkan Lu Qiangsun tegang. Setelah ujian, kepala sekolah Zhang Zekai dengan diam-diam menemani Chen Yilei pergi. Ji Hongbin segera memanggil Lan Xuanyu. Ada apa dengan usiamu? Ji Hongbin bertanya dengan tegas. Di sisinya, Yin Tianfan berdiri di sana dengan wajah penuh keterkejutan. Satu-satunya kata untuk menggambarkan ajarannya kepada Lan Xuanyu adalah menyiksa, sampai-sampai Ji Hongbin awalnya mengira dia merusak benih itu dengan antusiasme yang berlebihan. Tapi itu dengan pertimbangan bahwa Lan Xuanyu lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Akademi Shrek memiliki teknologi bimbingan jiwa paling canggih dan sama sekali tidak akan salah mengira usia tulang. Ini berarti Lan Xuanyu benar-benar belum mencapai usia 11 tahun. Bagi seorang anak yang belum mencapai ulang tahunnya yang ke-11 untuk mengendalikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya dan menghancurkan 2 Mesia,
meskipun mereka tidak terlalu kuat, adalah prestasi yang mencengangkan dan mengejutkan. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dengan canggung dan berbicara. Jika saya mengingatnya dengan benar, ayah dan ibu adalah orang-orang yang mendaftarkan saya. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi, itu benar. Dia, pada kenyataannya, tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Ji Hongbin mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kamu punya dua pilihan di depanmu. Anda bisa berhenti mengikuti tes tahun ini dan mencoba lagi tahun depan, dengan tambahan waktu, kepastian Anda akan jauh lebih tinggi. Atau Anda bisa terus mencobanya tahun ini. Saya menyarankan agar Anda mencobanya. Bahkan jika Anda tidak lulus, Anda akan memiliki kesempatan lain tahun depan, dengan sedikit pengalaman, untuk memulai. Petik 2. Meskipun Lan Xuanyu tiba-tiba setahun lebih muda, itu bukan masalah besar bagi Yin Tianfan, dibandingkan dengan Ji Hongbin, yang menganggapnya sebagai berkah tersembunyi. Kalau begitu biarkan aku terus mencoba, kata Lan Xuanyu. Ji Hongbin mengangguk, ayo, lanjutkan tes. Dengan mengatakan itu, dia menarik Lan Xuanyu, bahkan tanpa melihat Yin Tianfan. Kali ini, Yin Tianfan tidak berniat menghentikan mereka. Dia setahun lebih muda, ada banyak peluang bagi Lan Xuanyu. Di bawah keadaan waktu yang murah hati, dia sama sekali tidak cemas. Jika Lan Xuanyu terus berlatih dengannya selama 1 tahun lagi, siapa yang tahu seberapa kuat dia akan tumbuh saat itu. Bagi Lan Xuanyu, tahun depan akan terus menjadi jurang penderitaan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan pilihan untuk seluruh planet Heaven Luo datang untuk siswa kelas junior elit dari Akademi Heaven Luo. Ji Hongbin berdiri di belakang podium dan menatap para siswa di hadapannya dengan penuh perhatian. Pertama-tama, sebagai kapasitas seorang guru, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah lulus ujian pendahuluan. Saya pikir beberapa dari Anda seharusnya sudah menebak apa yang akan dilakukan tes selanjutnya. Benar, alasan didirikannya kelas elit junior ini semata-mata untuk ujian yang akan datang. Petik 2. Kalian semua seharusnya menyadari bahwa setelah kalian semua, akademi tidak lagi merekrut siswa baru untuk kelas elit junior. Itu karena konsumsi sumber daya untuk kelas elit junior benar-benar terlalu besar. Jika tidak ada hasil, akademi tidak akan bisa mendukung ini. Ujian berikutnya akan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk sekolah, tetapi khususnya bagi Anda semua sebagai kelas ujian. Jadi kalian semua harus menanamkan kata-kata berikut ini. Dengan nada kepastian Ji Hongbin, 21 siswa kelas elit junior menjadi lebih terkejut. Mereka tidak percaya bahwa pembentukan kelas elit junior sebenarnya adalah untuk masuk ke Akademi Shrek. Pada saat ini, apa yang sebenarnya mereka hadapi adalah ujian. Bisa dibilang semua orang mengeluh selama sesi latihan berat yang biasa, tapi saat ini, mereka berharap bisa bekerja lebih keras sebelumnya agar bisa tampil lebih baik selama proses pendaftaran di Shrek Academy. Ji Hongbin mengangkat tangannya dan membuat semua orang diam. Shrek lebih sulit untuk dimasuki dari yang Anda bayangkan. Akademi Shrek hanya merekrut sekali setiap tahun, dan kali ini, mereka merekrut dari seluruh federasi. Dengan kata lain, planet manapun di federasi, kota manapun, akademi manapun, siswa manapun akan memiliki kesempatan untuk mendaftar dan mendaftar. Dan tahukah Anda berapa banyak kandidat yang sesuai usia di federasi setiap tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, setidaknya ada lebih dari 1 juta. Namun, saya berbicara tentang usia dan mereka yang merupakan Soul Master. Mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan tes pendahuluan bisa dengan mudah mencapai lebih dari 100.000 orang. Bagaimana dengan jumlah siswa yang direkrut Akademi Shrek? Petik 2. Ji Hongbin menjulurkan 3 jarinya. 30 siswa, jumlah siswa yang sama dengan elit junior kelas sebelumnya, hanya 30 orang. Petik 2. Ini luar biasa, 30 dari 100.000, yang berarti peluang 0,03%. Hanya ada peluang 0,03% untuk masuk ke Akademi Shrek. Banyak siswa dari kelas elit junior tidak bisa menahan napas. Oleh karena itu, kualifikasi yang akan diikuti oleh kalian semua nanti akan melawan 100.000 orang. Tentu saja, planet Heaven Luo kita tidak memiliki banyak orang, tetapi pasti ada setidaknya beberapa ribu yang memenuhi syarat untuk ujian. Menjadi beberapa teratas di antara ribuan juga bukanlah hal yang mudah.
Yang perlu Anda semua lakukan adalah menjadi 100 teratas di kualifikasi Heaven Luo Planet sebelum Anda memenuhi syarat untuk tes berikutnya. Dan tes selanjutnya akan diadakan di Dou Luo Planet itu sendiri, Mother Planet umat manusia di mana markas besar federasi berada, karena Akademi Shrek juga ada di sana. Mungkin Anda memiliki pertanyaan ini di kepala Anda, mengapa Akademi menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawat Anda masing-masing hanya untuk mengirim Anda ke Akademi Shrek? Saya dapat memberitahu Anda apa tujuan kami sekarang. Pertama, penilaian Akademi Shrek akan menjadi pelatihan terbaik untuk kalian semua. Bahkan jika Anda gagal, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Anda untuk meningkat, dan Anda semua akan menjadi talenta paling luar biasa di Akademi Luo Surga kami. Kedua, jika ada di antara kalian yang benar-benar masuk ke Akademi Shrek dan menjadi murid resminya, maka Akademi Heaven Luo akan diberi penghargaan oleh Akademi Shrek. Untuk setiap siswa yang mendaftar ke Akademi Shrek, seorang guru dari Heaven Luo Academy akan memenuhi syarat untuk terlibat dalam studi lanjutan di sana selama 1 tahun. Ini akan menjadi keuntungan besar dan akan menguntungkan akademi seperti kami. Jadi, apakah itu ekspektasi yang menuntut akademi dari Anda atau ekspektasi Anda sendiri yang menuntut? Anda semua harus berusaha keras untuk melepaskan cahaya terangnya dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan penempatan yang baik. Jika Anda berhasil dalam pertempuran kali ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak hidup Anda dan memiliki jalan menuju surga. Bahkan jika Anda gagal, jangan menyesal, ini adalah pengalaman luar biasa yang patut diingat. Memahami? Dimengerti? Semua siswa berteriak. Liu Feng dan Qian Lei, yang berada di sebelah Lan Xuanyu, sangat bersemangat hingga tubuh mereka sedikit bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, mereka benar-benar akan memenuhi syarat untuk mengikuti tes masuk Akademi Shrek. Tapi disinilah mereka, dengan kesempatan ini tepat di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Lan Xuanyu, sebaliknya, jauh lebih tenang. Pertama, karena dia sudah menebaknya, dan kedua, karena ketika Ji Hongbin mengatakan bahwa mereka akan mengikuti tes masuk Akademi Shrek, muncul sosok di benaknya, sosok dengan rambut panjang biru tua. Dia juga akan mengikuti tes masuk untuk Akademi Shrek, dan dia tampaknya lebih kuat dari siapapun di kelas mereka. Pasti tidak akan mudah jika dia ingin masuk ke Akademi Shrek. Guruji, lalu apa metode penilaiannya? Lu Qiangsun bertanya. Ji Hongbin berkata, kami masih belum yakin dengan metode penilaian apa untuk kualifikasi karena itu berbeda setiap tahun. Satu-satunya hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ini akan menjadi penilaian yang komprehensif. Akademi Shrek membutuhkan 3 orang dalam satu tim untuk mengikuti penilaian. Inilah alasan mengapa Anda berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang ketika Anda pertama kali bergabung dengan kelas elit junior. Petik 2. Lu Qiangsun tercengang dan berkata dengan cemas, apakah ini berarti jika kelompok itu lolos, ketiga orang itu juga masuk? Jika grup gagal, ketiga orang tersebut akan tersingkir bersama? Petik 2. Ji Hongbin mengangguk dan berkata, biasanya ini masalahnya. Mendengar dia mengatakan ini, setiap siswa di kelas elit junior tersentak, terutama siswa terkuat di setiap kelompok, semua alis mereka terangkat. Misalnya, untuk kelompok Lu Qiangsun, dia jelas lebih kuat dari Ye Lingtong dan Chang Jianyi. Jika mereka bertiga berada dalam satu kelompok, ini berarti 2 orang lainnya mungkin bisa menyeretnya ke bawah. Ji Hongbin berbicara dengan makna yang dalam di matanya, yang disebut penilaian komprehensif tidak hanya mencakup kecepatan, kekuatan jiwa, pengalaman pertempuran, dan semacamnya, tetapi juga kebijaksanaan, temperamen, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan bahkan beberapa kemampuan aneh dan unik. Anda tidak perlu mencoba mencari tahu kriteria penilaian Akademi Shrek karena mereka tidak pernah bertindak secara konvensional. Ada kemungkinan bahwa Anda tidak perlu melanjutkan sisa penilaian jika Anda telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam aspek tertentu. Satu-satunya tip yang bisa saya berikan adalah berdiri tegak, inilah intinya. Petik 2. Kata-kata Ji Hongbin dapat dikatakan untuk menyemangati semua orang, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu penting karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang akan diuji oleh Akademi Shrek. Ikuti kami. Ji Hongbin mengangguk ke beberapa siswa. Dia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan dan apa yang terjadi setelah itu tergantung pada keberuntungan masing-masing.
Dipimpin oleh kedua guru ini, semua orang dibawa ke tempat pelatihan yang sudah dikenal. Disinilah mereka paling banyak berlatih. Kualifikasi dimulai, pot simulasi. Ji Hongbin membawa mereka ke ujung kiri konter. Hanya ketika mereka berada di sana mereka menyadari bahwa ada penghitung baru di sisi tempat latihan. Warna meja kasir sedikit lebih terang dari yang lainnya, dan ada seorang wanita cantik duduk di belakangnya. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia sopan dan cantik, senyum lembut di wajahnya, dan ketika dia melihat mereka berjalan ke arahnya, dia berdiri dan menyapa mereka. "Halo semuanya, saya Ling Yi." Ji Hongbin mengangguk padanya dan berkata, "Halo, maaf merepotkanmu." Ling Yi memberikan senyum ramah dan melihat ke-21 siswa elit junior kelas di belakangnya. "Itu tugasku, ikuti saya, semuanya." Petik 2. Senyumannya menakjubkan, itu memberi seseorang perasaan berjemur di angin musim semi. Dia melambai, dan ada sinar terang yang lembut. Di saat berikutnya, selain Ji Hongbin dan Mu Zongtian, semua siswa menghilang. Mu Zongtian berseru, "Saya sangat iri pada anak-anak ini. Saya tidak memiliki kesempatan ini ketika saya masih muda." Petik 2. Ji Hongbin meliriknya, curiga, dan berkata, "Sebagai guru kelas elit junior, jika mereka terpilih, kamu akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi kamu di Akademi Shrek juga. Apakah Anda tidak percaya pada siswa Anda?" Petik 2. Mu Zongtian tersenyum pahit. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka percaya diri di hadapan Akademi Shrek, ya? "Old Ji, kau sangat memahami orang-orang di Shrek. Menurutmu apakah anak-anak ini punya kesempatan untuk masuk?" Petik 2. Ji Hongbin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Shrek mengubah metode penilaian mereka setiap tahun. Saya harus mengatakan bahwa terkadang, peluang juga berperan." Petik 2. Mu Zongtian berkata, "Tim mana yang menurutmu memiliki peluang tertinggi?" Ji Hongbin menjawab, "Tim Lan Xuanyu." Mu Zongtian tercengang. "Tim Lan Xuanyu?" Tetapi berdasarkan kultivasi, tim Lu Qiangsun harus memiliki peluang tertinggi. Lu Qiangsun sudah melewati peringkat 30, Chang Jianyi juga, dan Ye Lingtong setidaknya berada di peringkat 28. Kekuatan keseluruhan mereka adalah yang terkuat di kelasnya, bukankah mereka memiliki peluang tertinggi? Petik 2. Senyuman langka muncul di wajah Ji Hongbin. "Kamu mengatakan ini karena kamu tidak mengerti Akademi Shrek. Moto Shrek adalah merekrut monster saja dan bukan orang biasa. Tim Lu Qiangsun cukup kuat dibandingkan dengan orang-orang seusia mereka. Tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, di federasi, apakah ada siswa lain yang memiliki tingkat kultivasi yang sama? Ada berapa bahkan jika tidak banyak dari mereka, tidak hanya akan ada sedikit. Jiwa bela diri mereka sama sekali tidak lemah, tetapi mereka masih sangat biasa. Kecuali mereka memiliki sesuatu yang istimewa di bidang mereka atau mengandalkan kekuatan mereka yang sangat kuat untuk menghancurkan lawan mereka, saya tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mereka." Petik 2. Mu Zongtian berkata, "Tapi kekuatan rata-rata tim Lan Xuanyu sedikit lemah. Dia memang Twin Martial Soul dan sangat istimewa, tetapi budidayanya cukup rendah. Teknik Martial Soul Fusion miliknya sangat jahat, dia tidak bisa terus menggunakannya. Juga, Qian Lei dan Liu Feng akan mendapat masalah tanpa peningkatannya. Jadi, kelompok mereka terkadang tampak baik-baik saja, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, mereka memiliki banyak kekurangan." Petik 2. "Tapi mereka cukup aneh," kata Ji Hongbin. "Kecepatan Liu Feng jauh melampaui standar normal. Anda harus mengetahui datanya dengan sangat baik. Dia sangat cepat sehingga hampir tidak bisa dikendalikan. Tapi bagaimana jika dia bisa mengontrol kecepatannya? Kami mungkin tidak dapat membimbingnya untuk melakukan itu, tetapi itu tidak berarti Akademi Shrek tidak bisa." Di antara mereka bertiga, yang paling aneh bukanlah Liu Feng atau bahkan Lan Xuanyu, tetapi Qian Lei. "Aku belum pernah melihat koin orang ini untuk memanggil jiwa bela diri dalam hidupku, bahkan ketika saya belajar di Akademi Shrek, saya tidak melihatnya di catatan apapun. Ini mungkin bisa menjadi jiwa bela diri baru, dan meskipun tidak selalu dapat diandalkan, saat itu memungkinkan Qian Lei menjadi yang terkuat di seluruh kelas. Hanya jiwa bela diri yang aneh ini saja yang layak untuk diteliti. Karenanya, jika mereka berhasil melewati kualifikasi, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi setelah itu."
Mu Zongtian tiba-tiba melihat cahaya itu dan berkata, begitu. Maka tampaknya jika kita melanjutkan kelas elit junior di masa depan, kita harus mencari pendatang baru yang aneh. Petik 2. Ji Hongbin berkata, kita harus melihat apakah ada yang bisa mendaftar kali ini terlebih dahulu. Jika tidak ada satupun dari mereka yang bisa masuk, maka akademi tidak akan menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk melanjutkan kelas. Petik 2.